Teman-teman pernah ke tempat ini nggak? Kalau belum, fix kalian ketinggalan pengalaman seru. Hari ini kita lagi ada di UTPD Perikanan Budidaya Air Tawar, tempat pembenihan ikan nila. Dari luar kelihatan kayak tempat biasa, tapi pas masuk, wih, langsung disambut kolam-kolam yang isinya calon ikan nila masa depan. Beneran lucu sih, lihat benihnya kecil-kecil tapi geraknya cepet banget, kayak lagi balapan siapa yang paling heboh. Jadi stay tune ya, jangan skip apa-apa karena habis ini kita bakal ngobrol sama petugasnya. Dan informasi apa aja sih yang kita akan dapatkan? Yuk, gas saja! Nama saya itu Anak Agung Gede Widjana Putra. Yeah. Kalau biasa di sini dipanggil dengan Bung Wid. Yeah. Untuk Bapak, namanya siapa Bapak? Saya sendiri Wayan Sugasto, di sini selaku Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar. Nih, Ya. ya Pak. Saya lanjut dari pertanyaan dari informasi umum ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak memulai usaha peternakan ikan di sini Pak? Oh, kalau memulai usaha peternakan ya, kalau saya sih pribadi sih belum pernah. Kalau dengan Bapak Wayan Sugasto, ya pasti kalau di sini Pak saya itu kan kerja. Jadi di sini kan miliknya dinas. Atau itu pertanyaannya khusus untuk pembudidaya di gini pembudidaya lokal seperti petani-petani. Kalau di sini kan kalau sejak mulai kapan ya kalau ada pertanyaan sejak mulai kapan berkecimpung di peternakan perikanan budidaya sejak 10 tahun yang lalu. Saya slide dikit ya, saya kasih masukan dikit. Jadi kalau kita UPTD ini, kita mulai pembangunan UPTD ini mulai tahun 2005. Berapa tahun jadinya itu? Lebih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahunan lah ya. Itu mulai berdirinya UPTD, bukan UPTD namanya. Mulai berdirinya Balai Benih Ikan. Ya. Ada itu terus berubah namanya menjadilah UPTD itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Ya. 2017 2019 itu. Nah, terkait dengan apa yang diinginkan sama adik-adik, terutama terkait dengan budidaya ikan nila gitu ya. Benar. Nah, jadi kalau budidaya ikan nila, kalau kita ceritakan terkait dengan budidayanya di posisi pendederan, bukan di posisi pembesaran, ya. Karena itu memang dilakukan di sini sampai di posisi pendederan, baru ikannya ini nanti dimohon oleh masyarakat dalam bentuk kelompok atau organisasi masyarakat, begitu. Jadi mulainya pendederan itu ya sekitar nilai itu mulai di ya sekitar 10 tahun masuk itu ya. Oke. Pak, lanjut pertanyaan berikutnya Pak ya. Sekiranya luas UTPD di sini berapa ya Pak? Kalau luasnya di sini cukup luas. Jadi kalau kita punya sekitar 60 are kalau lokasinya, karena 1 hektar lebih itu sudah dibagi 2 sama pertanian. Kita makanya sekitar 60 are gitu. Yang keempat, apakah Bapak bekerja sendiri atau memiliki karyawan? Jika memiliki, berapa jumlah karyawan? Karyawan. Kalau kita di sini kita per 12 orang ya, 12 orang, ada di administrasi ada 4 orang, misalnya di lapangan. Jenis ikan apa saja yang dibudidayakan di sini? Kalau kita di sini ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan hias koi dan ikan hias komet. Itu aja. Jadi kopi Bali itu sebatas showroom sebenarnya. Bagaimana sih cara mempersiapkan
tambak ini sebelum menebar benih? Oke, jadi kalau kita di sini kan menggunakan kolam yang sudah permanen, kita pakai bak beton. Jadi kalau bak beton kita dalam persiapannya itu kita hanya mempersiapkan air gitu ya. Kolam dulu dibersihkan dari ikan liar, maksudnya ikan yang kita tidak inginkan yang ukurannya lebih besar itu kita singkirkan dulu, benar-benar steril. Itu caranya mempersiapkan. Jadi ketika sudah kosong, yakin tidak ada ikan lain, baru kita tambahkan air. Ketika sudah tambahkan air, usahakan airnya itu sampai berwarna hijau dulu. Ya, warna hijau itu kategori airnya sudah siap untuk ditebar. Ketika sudah warna hijau seperti ini, baru kita tebar benih. Oke. Berapa banyak benih ikan yang ditebar per petak tambak? Kalau kita di sini pakai ukuran kolamnya sekitar 2,5 kali 10 apa 8. 2,5 kali 8. Ya, 2,5 kali 8 karena kita mendeder ikan kecil itu kita bisa deder antara 5.000 sampai 10.000 per per kolam atau per petak yang ukurannya 2,5 kali 8 dengan ketinggian air rata-rata di posisi 80 cm. Ya. Lanjut ya Pak ya. Berapa kali pemberian pakan dalam sehari? Kalau pemberian pakan kita berikan pakan sebanyak frekuensinya itu 2 kali. Ya. Berapa diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kita nggak mentakar, tapi berapa kemampuan dia memakan, segitulah kita berikan. Baik, selanjut, jenis pakan apa yang biasa digunakan? Bagongnya yang biasa memberikan pakan, silakan. Jenis pakan yang kami gunakan tuh biasanya berupa pelet. Ya, karena di sini kami melakukan pendederan, pelet yang kami gunakan itu ada 2 jenis, pelet PF 1000 dan PF 500. Kalau PF 500 itu digunakan untuk ikan dengan ukuran sekitar 1 sampai 3 cm, dan PF 1000 itu digunakan saat ukuran ikan itu 3 sampai 7 cm. Karena ukuran dah 7 cm ke atas itu sudah kami tebar, sudah kami berikan kepada warga yang meminta permohonan benih ikan. Kelompok ya di sini kan kelompok. Selanjutnya Pak ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai menebar benih hingga disebarluaskan untuk kelompok yang kata Bapak ya? Itu pertanyaan bagus. Itu dengan adik siapa? Devira. Oh ya, nilai 1 untuk Devira ya. Itu dari awal, proses kami dari awal itu di sini kan ada temannya Pak Ngurah itu melakukan panen selektif. Dari melakukan panen selektif, ukuran itu kira-kira benih awal itu 0,8 cm. Dari ukuran 0,8 cm itu dibawa ke kolam pendederan. Di kolam pendederan itu kami sortir menyesuaikan dengan ukurannya. Setelah itu besoknya kami beri makan kita genjot. Kita pemberian pakan itu untuk awal itu 5% dari bobot ya, atau yang tadi dibilang sama Pak Ian Sugastu itu kalau tidak tahu 5% itu berapa, kita berikan itu sepuasnya. Kita temanin ikan itu, kita beri pakan sedikit demi sedikit sampai dia kenyang. Kalau sampai kenyang kan mesti ada sisa-sisa dikit, betul, artinya dia udah kenyang. Terus kira-kira dari ukuran awal deder sampai ukuran tebar di masyarakat itu membutuhkan waktu 1,5 bulan. Bapak, saya lanjut ya. Bagaimana cara Bapak merawat ikan agar kualitasnya baik dan terjaga? Ya, melanjutkan dari yang dibilang sama Pak Ian Sugastu itu kan dari awalnya kan udah sterilkan dulu, setelah itu tambahkan air, cek kualitas. Yang di sini tuh yang saya lakukan biasanya itu kalau ikan yang sudah ditebar itu setiap pagi kita cek suhu air dulu, salinita, kadar oksigen. Kalau suhu airnya sudah
sesuai dengan harapan hidup ikan. Harapan hidup ikan tuh suhu airnya kan kira-kira sekitar 28 sampai 29 derajat. Kita ukur kalau sudah sama seperti itu dan warna kolamnya itu masih hijau, masih bagus, niscaya ikannya itu pasti akan sehat, makannya niscaya akan banyak, dan Pastung Garuh tumbuh dengan baik. Saya tambahkan dikit ya. Iya. Jadi untuk terkait dengan pemeliharaan, terutama untuk menjaga kesehatan, itu kita memang setiap hari harus kita pantau, terutama di pagi hari. Ketika di pagi hari kita lihat ikannya pada mengap-mengap ke permukaan, itu kategori medianya atau airnya itu oksigennya rendah. Oksigennya rendah, atau misalnya kita lihat warna airnya sudah mulai pekat dan oksigennya rendah, ciri-ciri ikannya mengap di pagi hari, lalu kita segera adakan pergantian air. Ya, intinya adalah pergantian air. Ketika sudah seperti itu, kita ganti airnya kurang lebih 50 sampai 75%. Jadi itu cara untuk biar kualitas air itu tetap terjaga dan ikan tetap sehat, nafsu makan ikan tetap kencang. Ya. Sip, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala atau masalah yang sering dihadapi dalam budidaya ini? Kalau kendala atau masalah itu selalu ada, tapi karena ini sudah kita rutin ya, kadang-kadang masalah yang ada itu bukan masalah, karena solusinya pasti sudah ada, sudah kami sering lakukan. Kalau anak-anak juga nanti setiap awal budaya mungkin ada masalah, tapi karena sudah sering dilakukan rutin setiap hari, masalah itu serasa tidak ada. Biasanya merawat ikan itu kan hanya memberi makan, ngecek kualitas air, dan paling penting itu adalah pemberian pakannya itu dengan pakan yang bernutrisi, yang penting itu. Dan pada tebarnya itu tolong dijaga. Biasanya kalau di masyarakat itu kan kalau terlalu pada tebar, malah ikannya itu pertumbuhannya kan terhambat. Makanya pada tebar itu yang paling penting. Masalah juga pasti membantu proses ya, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani penyakit atau kematian ikan yang terjadi? Ya, kalau di sini kan sering terjadi kalau kematian ikan itu, kita yang tadi dibilang sama Pak Yas juga itu, kalau penyakit itu kan terjadi karena kepadatan atau kualitas air yang buruk. Karena kalau udah kualitas airnya yang tadi dibilang sama Pak Yas juga itu, kalau udah menggap-menggap dan warna airnya sudah hijau tua atau agak berbau, kita segera ganti air atau kuras air. Makanya supaya untuk meminimalisir kematian yang terjadi. Kalau seandainya ada ikan yang sakit, itu kita harus deteksi dulu penyakit apa yang kena. Biasanya kalau penyakit ikan itu kan ada yang ada 3 kategori, dikena oleh parasit, oleh bakteri, atau virus. Kalau oleh bakteri sama parasit itu biasanya kami menggunakan garam itu untuk pencegahan awal, atau obat-obat yang sudah disediakan oleh dinas. Di sini kalau boleh ini tuh obat blue copper untuk membunuh parasit sama bakteri. Karena di sini tuh kebanyakan mati itu karena bakteri sama parasit. Terima kasih. Sekiranya berapa biaya operasional bulanan yang dikeluarkan seperti pakan, listrik, dan lain-lain? Untuk pertanyaan itu Bapak serahkan kepada Pak Yas juga. Gini aja ya. Ini kan secara global sebenarnya kita diberikan data dari Pemda secara global. Tapi kalau untuk menanyakan terkait dengan berapa biaya, mungkin kita bisa kecil dulu ukurannya. Anggap kita bicarakan yang ukuran 2,5 kali 2,5 kali 8 meter tadi.
Jadi dengan isi misalnya 5.000 sampai 8.000 tadi bilang ya, 5.000 sampai 8.000 itu kira-kira membutuhkan pakan pada saat pendederan itu kurang lebih sekitar 4 sak sampai 5 sak. Satu sak itu isinya sekitar 10 kilo. Jadi 40 sampai 50 kilo. Itu untuk pakannya. Nah, kalau pakan itu dihitung dengan harga rata-rata 200.000. 200 kali 5 berarti 1 juta rupiah. Itulah biaya untuk dipakan. Karena benih kita tidak membeli, kita sudah ada dari benih kita sendiri, sehingga yang keluar itu sebenarnya adalah biaya pakan dan biaya air. Kalau biaya air biasanya kalau satu kolam yang ukuran 2,5 kali berapa ini 2 kali 8 ini paling ya menghabiskan air menghabiskan biaya sekitar 10.000 atau 1 liter bensin gitu aja, karena kita menggunakan air sumur. Jadi biaya itu untuk di air kira-kira 10.000 kali seminggu sekali kita ganti air selama 1,5 bulan yang disampaikan tadi, berarti itu 6 kali kan, 10 kali 6 berarti 60.000 biaya air, 1 juta biaya pakan. Itu kira-kira ya asumsi dari pengeluaran biaya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah di sini pernah mengalami kerugian yang besar, Bapak? Kalau kita sih nggak pernah. Dan di sini apakah ada bantuan dari pemerintah seperti bibit, pakan, modal yang pernah diterima? Ya, karena ini adalah UPTD pemerintah, ya jelas biayanya semua adalah dari pemerintah. Pak. Ya. Dari aspek pemasaran, bagaimana cara Bapak memasarkan hasil panen ikan? Nah, ini kalau ditanya terkait dengan pemasaran, memang kita tidak ada tupoksinya untuk menjual. Jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mau memelihara ikan. Yang itu, nah ikannya dari sini itu dimohon ke Dinas Perikanan dan ikannya gratis. Jadi kita nggak pernah menjual ikan. Kalau misalnya itu dirupiahkan gitu kan, tadi kita nebaknya 5.000 sampai 8.000. Anggaplah diambil di tengah-tengah, ambil tengah-tengah di posisi misalnya 6.000, kita tebak 6.000. Jadi yang hidup, karena sudah pasti ada persentase kematian, yang hidup kita anggap 80%. Berarti 6 kali 8 berapa itu? 48. Jadi 4.800 kira-kira yang hidup. Kalau itu dikalikan untuk mendapatkan analisa usaha misalnya, itu harga per ekornya itu bisa sampai 300 rupiah. Jadi 300 kali 4.800. Itu berapa? 312 kan? 12 itu harga yang terendah. Itu harga terendah 300 rupiah. Bisa itu range-nya antara 300 sampai 500 rupiah per ekor. Ya. Dari situ saja pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Nggih, semua. Baiklah teman-teman, segitu dulu video kita di UTPD Perikanan Budidaya Air Tawar. Kalau kalian belum pernah mampir ke tempat kayak gini, coba deh sekali-sekali. Seru dan nambah ilmu. Jangan lupa istirahat, minum air, dan jangan hidup serandom ikan nila yang muter-muter gak jelas. Terima kasih teman-teman.